Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ferawati Situmorang dari Prodi Sarjana Terapan Rekayasa Perangkat Lunak, Institut Teknologi Dell. Pada hari ini, izinkan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sistem Basis Data. Penjelasan saya akan mencakup delivery, interaction, dan assessment dalam mata kuliah ini. Basis data adalah salah satu hal yang sangat penting dalam pengembangan aplikasi. Penerapannya telah dilakukan dalam berbagai aplikasi dan juga dalam berbagai bidang, di mana data dengan jumlah yang sangat besar harus disimpan dengan sedemikian rupa agar proses update dan retrieval terhadap data berjalan secara efisien. Mata kuliah sistem basis data membekali mahasiswa dengan kemampuan merancang dan mengimplementasi sistem basis data, serta dibekali pengetahuan terkait isu-isu utama berkaitan dengan pengembangan sistem basis data. Capaian mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menganalisis, merancang, dan mengimplementasikan basis data sesuai dengan kebutuhan pengguna dengan tetap menerapkan konsep-konsep integritas data. Mahasiswa juga mampu untuk mengelola basis data yang telah dibangun. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini terdiri dari yang pertama adalah konsep basis data. Dalam konsep basis data, mahasiswa akan dibekali dengan beberapa topik mencakup database sistem arsitektur, relational model, relational database, ERD model, data integrity, dan juga overview dari RDBMS environment. Topik berikutnya adalah Structure Query Language atau SQL, lalu dilanjut dengan Store Prosedur, Function, Cursor, Trigger, Transaction Processing Concept yang mencakup Concurrency Control dan juga Logging. Dalam 2 tahun terakhir ini, perkuliahan sistem basis data dilakukan dengan secara daring. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini merupakan kombinasi dari beberapa metode, antara lain adalah diskusi kelompok, studi kasus, dan pembelajaran berbasis proyek. Mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 orang mahasiswa. Dalam kelompok ini, mahasiswa dapat melakukan diskusi terhadap beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh dosen pada sesi teori ataupun sesi praktikum. Dalam kelompok ini, mahasiswa juga dapat melakukan penyelesaian beberapa studi kasus, di mana dengan studi kasus ini mahasiswa diharapkan melakukan analisis secara intensif terhadap studi kasus yang diberikan. Mahasiswa dilibatkan dalam pembelajaran berbasis proyek dengan melihat beberapa kebutuhan ataupun beberapa masalah di lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, mahasiswa diberikan kesempatan untuk membuat proyek pengembangan basis data berkaitan dengan masalah-masalah real yang dilihat di lingkungan sekitarnya. Contohnya adalah pengembangan basis data untuk klinik kampus, atau contohnya pengembangan basis data untuk penanganan keasramaan, dan lain sebagainya. Interaksi antara mahasiswa dan juga dosen dalam perkuliahan ini berlangsung dalam kelas yang dilakukan secara daring dan juga melalui WhatsApp group yang sudah dibuat sejak awal semester. Mahasiswa berinteraksi dalam perkuliahan ataupun dalam praktikum, dan juga mahasiswa berinteraksi dengan dosen dalam pembahasan hasil diskusi ataupun hasil studi kasus, kemudian juga berinteraksi dalam pelaksanaan review dari pelaksanaan proyek pengembangan basis data. Dan untuk sistem penilaian, mata kuliah ini memiliki beberapa komponen penilaian. Yang pertama adalah penilaian terhadap tugas ataupun praktikum dengan bobot 20%, penilaian terhadap kuis yaitu 20%, penilaian terhadap ujian tengah semester dengan bobot 30%, dan penilaian terhadap ujian akhir semester dengan bobot 30%. Demikian penjelasan saya berkaitan dengan pelaksanaan mata kuliah sistem basis data. Berikutnya saya akan menampilkan beberapa cuplikan rekaman video pelaksanaan kelas sinkronos dan juga asinkronos yang telah kami lakukan. Terima kasih.
Baik, salam sehat untuk semuanya. Kita akan mulai materi kita untuk minggu ke-6, yaitu Join dan Multiple Table Operation di SQL Server. Oke, baik. Join itu kita gunakan adalah ketika kita ingin menampilkan data atau mengambil data atau memperoleh data dari dua ataupun lebih dari dua table gitu ya. Berdasarkan bagaimana hubungan secara logik kedua table tersebut. Oke. Nah, di sini yang akan menjadi agenda kita untuk hari ini adalah yang pertama kita akan mereview kembali bagaimana kita menggunakan alias dari satu kolom, alias dari satu table, karena dalam join ini sangat berguna nanti ya, kita akan gunakan. Kemudian kita akan menggunakan join, kita akan mempelajari kembali, mereview kembali penggunaan inner join, penggunaan left join, right join, full join, cross join, self join. Oke, kemudian nanti di akhir kita akan ada membahas tentang union dan union all. Seperti apa bedanya kita akan lihat. Oke, yang pertama adalah review bagaimana kita menggunakan alias dari satu kolom ataupun alias dari satu table. Nah, di sini penggunaan alias dari satu kolom, select name as nomor underscore induk. Nah, di sini artinya adalah untuk kolom name kita memberikan aliasnya adalah nomor induk. Oke. Berikutnya adalah alias untuk table. Nah, di sini dia. Ini berguna seperti yang saya sampaikan sebelumnya ketika kita nanti akan menggunakannya ketika meretrieve mengambil data dari beberapa table gitu ya, more than one table. Oke. Nah, di sini kita melihat bagaimana penggunaannya sama seperti kolom alias tadi atau alias kolom tadi. Nah, di sini from angkatan 2014 SA. Jadi artinya kita memberikan alias untuk table angkatan underscore 2014. Atau kita bisa tanpa kata S di sini. Jadi kita langsung from angkatan 2014 dikasih aliasnya A. Oke, jangan lupa tentang ini ya. Oke, baik, berikutnya kita akan masuk kembali, mereview kembali untuk inner join. Nah, inner join di sini adalah join yang kita gunakan untuk menampilkan record data yang matching antara table yang satu dengan table yang kedua, gitu ya. Jadi jika table 1 dan ada table 2, maka ketika kita menggunakan inner join, maka akan menampilkan data ketika dia cocok atau sesuai. Ya, ada pasangan datanya di kedua table ini. Oke, kita lihat contohnya. Nah, contohnya katakanlah kita mempunyai table mahasiswa yang terdiri dari fieldnya adalah NIM, nama, dan klub ID. Kemudian kita punya satu table klub di sini. Fieldnya adalah klub ID dan juga klub name-nya. Nah, di sini adalah data NIM, nama, dan juga di mana mahasiswa tersebut terdaftar, di klub mana gitu ya. Nah, asumsi dalam case ini adalah bahwa satu mahasiswa hanya bisa terdaftar di dalam satu klub. Oke, nah kita lihat di sini NIM 01 atas nama Daniel, klub ID-nya adalah di C01. NIM 03 atas nama Nathan, di sini klub ID-nya adalah C02. Oke, dan seterusnya. Nah, kemudian di table klub sendiri terdiri dari klub ID dan klub name. C01 itu adalah klub data science, C02 adalah klub robotik, C03 seni, dan seterusnya. Oke, nah ketika kita menggunakan inner join di sini, oke, contoh inner join sintaksnya adalah demikian. Select name, nama, klub, from mahasiswa, lalu alias dari table mahasiswa adalah M, inner join dengan klub, aliasnya adalah C, on M club ID sama dengan C.club ID. Oke, jadi ini sintaks ini hanya akan menampilkan data yang benar-benar memiliki matching value. Jadi, matching value-nya adalah dicek berdasarkan kondisi on di sini. Jadi, ketika club ID di table M sama dengan club ID di table C, artinya sama datanya dan matching, maka dia akan ditampilkan. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, select name, nama, club, berarti name dan nama itu adalah field dari table mahasiswa, dan club ini adalah table klub.
Nah, di sini kita akan melihat di sini ya, name, nama klub di sini. Ketika kita menjoinkan seperti ini, maka akan ada pengecekan kesamaan. C01 itu akan sama dengan C01 di tabel kedua ini. Nah, nama klubnya adalah Data Science. Subquery bisa juga kita gunakan adalah dalam select statement, select column gitu ya. Jadi a subquery as a select column. Oke, jadi kita lihat di sini contoh yang ada di sini adalah select first name, last name, koma. Nah, di sini ada inner query, ya kan? Ada subquery di sini. Nah, jadi ini akan menjadi satu kolom ya dari hasil result set dari query yang ya, di depan ini tadi ya. Jadi select first name, koma last name. Nah, koma di sini dilanjutkan dengan hasil dari inner query yaitu select state from zip code where MC zip code gitu ya. Ini MC sama dengan zip code gitu. Jadi dia sebenarnya sama aja dengan cara kita mau menjoinkan hasilnya akan sama ketika kita akan menjoinkan gitu kan. Nah, tapi ini contohnya menggunakan subquery. Oke, jadi hasilnya nanti di sini adalah first name, last name, sama state-nya. Karena hasil dari subquery ini, yang saya tunjukin ini, pointer yang saya tunjukin ini dikasih alias nanti adalah state. Gitu ya. Oke, sampai sini bisa diikutin contoh subquery yang di depan ini. Oke, bisa ya. Kita next. Nah, baik. Jadi kita tadi sudah melihat beberapa contoh subquery. Nah, ini kita mau diingatkan bahwa subquery yang tadi kita pelajari di beberapa slide di awal, ternyata ada dua jenis gitu ya. Nah, tadi mungkin kita tidak menyadari nih itu ada beberapa contoh itu sebenarnya kita kasih contoh adalah yang non-correlated. Kemudian ada yang correlated. Nah, seperti apa yang non-correlated, seperti apa yang correlated? Nah, jadi yang non-correlated subquery itu adalah if the query itu stand alone gitu ya. Jadi jika dia stand alone and doesn't reference anything from the other query. Jadi non-correlated subquery adalah jika query kita yang inner query itu stand alone dan tidak merefer apapun dari outer query-nya. Gitu ya. Nah, jadi stand alone artinya kalau kita select outer query-nya, kita blok, kita jalankan, bisa jalan tanpa inner query. Demikian juga inner query-nya, bagian yang menjadi inner query, kita blok, kita jalankan, sintaksnya itu bisa juga berjalan tanpa ada reference dari table outernya, dari subquery, dari query outernya, sorry ya. Nah, jadi contoh yang kita tadi tunjukin, itu adalah beberapa dari non-correlated. Nah, kita lihat lagi di sini. Select first name, last name, phone, title from job current SJC, inner join my contact SMC, where JC title in gitu ya. Select title from job listing. Nah, jadi kalau kita jalankan dia yang innernya tadi, kita blok, kita jalankan tanpa ini, tanpa outernya, itu dia bisa tetap jalan. Oke? Nah, jadi in di sini sama seperti listing operator yang kita pelajari sebelumnya. Jadi itu adalah mengecek kondisi apakah JC title-nya ini memenuhi semua title yang dihasilkan dari query yang inner tadi, gitu ya. Nah, jadi stand alone di sini adalah ketika inner query kita jalankan bisa tanpa harus merefer apapun dari outernya, gitu ya. Kalau kita blok ini, dia akan jalankan ya. Itu artinya stand alone-nya tadi ya. Oke, nah itu dia yang untuk yang non-correlated. Nah, sekarang yang correlated itu seperti apa? Correlated itu adalah kalau inner query-nya ini, ya kan, tergantung ataupun dia akan merefer dari outer query-nya, baru bisa dijalankan. Nah, jadi contoh yang kita lihat di depan, ini adalah contoh yang tadi yang correlated. Jadi, select first name, last name from my contact SMC, where 3 sama dengan
select count from contact interest where contact ID sama dengan MC contact ID. Jadi ini ya kan, kalau kita lihat sintaks yang di inner query-nya ini, inner subquery-nya ini, inner query sama dengan subquery ya. Kalau kita lihat inner query ini, select count from contact interest where contact ID sama dengan MC contact ID. Nah, dia merefer kepada table yang ada di outernya. Jadi ini adalah yang correlated. Oke, kita tidak bisa blok ini lalu kita jalankan menghasilkan sesuatu. Kenapa? Karena dia refer ke MC. Jadi kalau mau menjalankan ini dia harus komplit sama yang outernya. Kalau yang correlated, non-correlated tadi kita blok hanya yang sini, yang innernya ini, dia akan menghasilkan satu data tertentu, result setnya akan terlihat. Tapi kalau kita blok yang ini, kita jalankan dia nggak bisa. Hanya kita blok yang ini ya, yang bagian sini, dia nggak akan bisa. Tapi kalau kita jalankan keseluruhan dia bisa. Kenapa? Karena di sini dia merefer ke MC, dia memeriksa kontak ID di table kontak interest sama dengan mc.contact ID. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ngerti nggak sintaks yang ini? Masih belum, Bu. Masih belum? Iya, Bu. Oke. Yang belumnya yang mana? Di sini? Iya, Bu. Waktu where 3 sama dengan itu, contohnya itu menghasilkan apa nanti, Bu? Oke. Ini saya kasih contoh di sini. Saya kasih contoh, coba dilihat ya, ini my contact sama contact interest ya. Jadi ada dua table. Nah, saya coba buat data dummy-nya. Kita sama-sama lihat data dummy-nya ya. Saya stop yang ini. Saya langsung dengan contoh di sini, mungkin akan lebih mudah dipahami. Oke, nih. Jadi ada table my contact sama contact interest. Jadi hobi lah ya, atau kegemaran. Oke. Nah, di my contact ini contoh ada Tessa Napitupulu, Cia Situmorang, Brilian Siagian contoh. Kemudian di contact interest ini ada ID 1, ya kan? ID 1 ini berarti Tessa, interest-nya adalah reading. ID 1 interest-nya adalah swimming. ID 1 lagi dancing, contoh ya. Jadi di sini artinya Tessa ini, nomor 1 ini dia punya kegemarannya ada 3 gitu ya. Kemudian nomor 2 namanya Cia. Cia ini dia kegemarannya adalah traveling, kemudian dia swimming. Kira-kira demikian ya. Nah, jadi hubungannya dengan slide kita tadi di sini, ya kan? Kita lihat di sini bahwa inner query-nya ini akan menghitung data dari kontak interest tadi. Jadi ada berapa kegemarannya untuk semua kontak ID yang ada di table my contact. Maka di sini dia akan pakai kondisi where contact ID sama dengan MC contact ID. Jadi akan dihitung select count from. Jadi contohnya data dari table my contact itu adalah data pertama tadi ID 1. Nah, maka dia select first name, last name, where from my contact SMC, where 3 sama dengan, dia akan hitung dulu kan, select count from contact interest, where contact ID-nya sama dengan 1. Nah, dia count ternyata itu ada 3. Maka memenuhi kondisi 3 ini, maka dia akan ditampilkan. Oke. Nah, tapi waktu bergerak itu adalah ke ID kedua. ID kedua tadi di sini, ID kedua ini adalah Cia kan? Nah, select sekarang ID kedua. ID kedua ini ketika di count, ya kan? Where 2 sama dengan 2, ya kan? Where my contact mc.id sama dengan contact interest contact ID-nya sama dengan 2.
di count, nah itu hasilnya kan ada 2. Nah, maka kalau kita lihat di sini 3 sama dengan 2, berarti tidak memenuhi kondisi, maka nama Cie tidak akan ditampilkan. Jadi yang akan ditampilkan di sini adalah semua yang interest-nya itu, count interest-nya itu adalah sama dengan 3. Gitu. Oke, saya copy punyanya sih. Yuk sama-sama lihat ya. Di sini sampai 1 NF sepakat bahwa sampai 1 NF kita bisa lihat ini adalah yang bermasalah tadi kan. Saya tandain. Ini ada perulangan di sini, ada repeating elemennya di sini ataupun grup lah sebenarnya. Jadi project code seolah-olah ini berisi 3. Gitu kan? Ini pun berisi 2. Jadi ada grup di sini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ini yang bermasalah. Untuk 1 NF dia ada yang berulang loh gitu kan. Itu yang kita garis warnai. Sehingga aturan 1 NF adalah pisahkan yang masalah tadi dengan yang tidak bermasalah. Caranya yang tidak bermasalah itu jadi satu table yaitu ikut depth gitu ya. Ini menjadi primary key-nya. Lalu yang salah ini pun saya buat jadi table yang kedua gitu kan. Nah, tapi yang bermasalah ini saya harus copy. Syaratnya kan adalah saya juga mengcopy primary key dari yang tidak bermasalah tadi gitu kan. Nah, jadi saya juga tampilkan di sini tambahkan ikut employee code-nya, kemudian semua ini yang bermasalah. Ini depth head ya. Depth head-nya ada di sini juga. Nah, ikut, kemudian ada project code, sama hours-nya. Oke, sampai sini, ya kan? 1 NF sudah berada di sini. Nah, saya kasih primary key-nya apa? Primary key-nya adalah 2, ikut sama project code. Karena kenapa primary key-nya ikut sama project code? Karena kita lihat E101 dia bisa berada di posisi berada di project P27, dia juga di P51. Berarti saya tidak cukup hanya membuat project code sebagai primary key-nya, ya kan? Karena tapi adalah composite key yaitu ikut sama project code. Nah, sampai sini dia 1 NF. Sekarang waktu masuk ke 2 NF. 2 NF berarti syarat yang saya akan uji adalah syarat 2 NF. Dan yang mau saya komentari, ini bukan syarat 2 NF kan. Statement ini nggak pas gitu. Kalau ada yang merasa, benar nggak Triana? Apa sih sebenarnya syarat 2 NF? Tadi kan sudah kita bahas. 2 NF itu adalah syaratnya tidak ada partial dependency. Berarti kata kuncinya adalah partial dependency. Jadi bukan masih ada elemen atau data yang tergantung pada PK. Memang harus tergantung pada PK-nya. Gitu. Tapi yang kita bilang adalah tidak ada yang partial dependency terhadap composite key-nya. Nah, jadi ketika masuk ke 2 NF, tolong diperhatikan, kita cek. Di 1 NF sudah ada 2 table. Saya silakan kalian kasih namanya ya. Pikirkan aja, T2 apa, ini bebas, kalian pakai, sesuaikan aja dengan relevan dengan datanya. Oke, saya akan uji, T01 itu udah 2 NF belum? Saya bisa bilang, T1 itu sudah 2 NF. Dia tidak punya dia hanya punya primary key yang pasti ini pun sudah full ketergantungannya, tidak ada partial lagi gitu, karena dia hanya punya 1 primary key. Maka untuk yang table yang hanya punya 1 primary key, langsung gampangnya ada, itu pasti sudah 2 NF. Nah, tapi kalau table itu punya composite key, itu yang saya akan uji apakah memang dia sudah 2 NF atau enggak. Nah, berarti fokus saya sekarang adalah ke T2. Karena T2 ini dia punya punya composite key. Nah, saya akan lihat ikut, project code, sama hours. Saya akan nanya, jadi tulisannya adalah gini. Ikut, project code,
Aduh, sorry. Oke, ingat, kita mau mencari ada nggak yang partial dependency. Gimana cara mencari yang partial dependency? Saya akan lihat gini. E-code, project code, ya, project code, hours, ya kan? Kita akan lihat apakah ada kebergantungan parsial dari yang bukan kunci terhadap yang kunci. Ketergantungan parsial itu artinya hours ini hanya tergantung sebenarnya pada salah satu aja, apakah kepada e-code ataupun kepada project code. Nah, kalau ternyata misalnya e-code itu hours itu Bu hanya ditentukan oleh e-code, tidak project code, maka itu adalah yang parsial, tidak memenuhi 2NF. Hours itu Bu hanya ditentukan oleh project code, bukan yang e-code contohnya, maka itu parsial. Itu contohnya. Tapi kalau statementnya adalah hours itu ditentukan oleh e-code dan juga project code, maka itu full, tidak parsial. Artinya adalah ketergantungannya penuh, bukan parsial, berarti dia memenuhi 2NF. Nah, sekarang kita uji. Sekarang project e-code, project code sama hours ini ketergantungannya parsial atau full? Coba dilihat dulu. Menurut saya full, Bu. Siapa tadi yang jawab? Namanya? Marcelino. Oke, Marcelino. Menurut Marcelino adalah full. Jadi ketergantungannya ini full. Ada yang tidak sependapat. Jadi hours di sini, Bu, harus ditentukan dengan e-code dan project code. Jadi harus dipasangkan dulu ini baru nemu satu angka di hours-nya. Gitu. Oke, yang lain? Ada yang tidak sependapat? Oke. Kalau yang bingung gimana Bu? Taunya dia itu sebenarnya tergantung sepenuhnya atau enggak misalnya. Kalau kita hanya melihat data, kembali kayak saya bilang, kalau memang kita lihat hanya data, studi kasus seperti ini, pelajari aja datanya. Kita lihat E101 dengan P27 itu yang 90. E101 dengan P51 itu yang 101 hours. E101 dengan P20 itu yang 60 hours. Jadi artinya kalau saya cuma punya E101, dia nggak akan bisa menentukan hours-nya. Benar nggak? Jadi gini, jadi statement ini akan salah. Tidak hanya tergantung contoh ya, hanya ikut yang menentukan hours. Kalau seperti itu berarti artinya untuk E101 hanya akan ada satu angka hours. Kenyataannya untuk E101 itu ada hours-nya ada 90, ada 100, ada 60. Berarti